العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد إمام المتقين سيد الأولين والآخرين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan para kiai, para asatidz, orang tua-tua kita yang hadir pada malam hari ini, serta juga segenap takmir Masjid Nurul Tahibin, juga yang kami muliakan akhi-akhina Al-Ustaz Yahya, serta juga hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin bila kita sedikit kalau mungkin mau agak baik bisa di dua titik. Alhamdulillah. InsyaAllah yang hadir mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan dijadikan termasuk pecinta Nabi Muhammad. Yang punya hajat Allah mudahkan hajatnya. Urusan akhirat mudah-mudahan diberikan maghfirah ampunan. Urusan duniawi mudah-mudahan dipermudah urusannya. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Mungkin yang masih punya kreditan, masih ada kreditannya belum. Mungkin yang masih punya kreditan cepat lunas, amin. Yang bisa mampu lagi, betul. Karena sudah sakitnya. Mudah-mudahan berkat hadirnya majelis pada malam hari ini, yang belum dapat jodoh Allah cepatkan dapat jodohnya. Yang lagi mudah-mudahan didapatkan jodoh perempuan yang salihah. Perempuan-perempuan mudah-mudahan cepat didapatkan jodohnya, dapat laki yang saleh. Yang sudah menikah mudah-mudahan Allah tambah anak cucunya. Alhamdulillah. Ibu bapak, walaupun alhamdulillah dalam keadaan lampu mati, tapi masih bisa semangat hadir majelis maulid untuk merayakan hari kelahiran Rasulullah. Saya mau tanya bapak ibu, bulan yang mulia itu bulan apa? Bulan apa yang mulia? Memang paling enak tidak jawab, selamat katakan. Bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadan. Saya mau tanya lagi, hari apa yang paling mulia? Hari apa yang paling mulia?
Nabi dilahirkan bulan apa? Bulan Rabiul. Nabi tidak dilahirkan bulan Ramadan. Nabi tidak dilahirkan hari Jumat. Ini sebagai bukti bahwasanya Nabi menjadi mulia bukan karena hari dan bulan, tapi bulan dan hari menjadi mulia karena Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga kaum muslimin di dalam bulan Rabiul Awal banyak menyambut kelahiran Rasulullah. Kelahiran yang disambut bukan saja oleh manusia-manusia di zaman beliau, tapi disambut oleh malaikat dari zaman sebelum Nabi dilahirkan. Ketika Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad, bertanya, itu cahaya siapa? Apakah itu cahaya Nabi Adam? Bukan. Apakah itu cahaya Nabi Nuh? Bukan. Apakah itu cahaya Nabi Isa? Bukan. Semuanya Nabi mendapatkan barakah dari cahaya tersebut. Cahaya tersebut adalah cahaya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga Pak Bu, yang namanya kelahirannya Nabi perlu dan harus juga dirayakan dengan mengenang dan juga membaca sejarah Rasulullah. Kadang-kadang ada orang zaman sekarang miladnya, hari kelahirannya, ulang tahunnya hafal, betul? Kadang-kadang kalau orang mau merayakan ulang tahun ditulis di statusnya H-9, betul? Besok lagi ditulis H-8, ingin merayakan hari kelahirannya, padahal kelahiran kita kelahiran yang biasa, tapi kelahiran Rasulullah arsy goncang. Bisa dilihat di dalam kitab Maulid ketika detik-detik kelahiran Rasulullah, ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, fahtazzal arsyu taraman wastibsara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara وَذَكَّتِ الْمَلَائِكَةُ تَهْلِيلًا وَتَمْجِيدًا وَاسْتِغْفَارًا. Ketika dekat dengan kelahiran Rasulullah, arsy Allah goncang, malaikat bergerumun menyambut kelahiran Rasulullah, dan Nabi dilahirkan dalam keadaan berbicara untuk mengucapkan tahlil, tamjid, istighfar. Ini adalah kelahiran yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Kira-kira masih semangat? Ngantuk apa semangat? Alhamdulillah. Nabi Muhammad itu menjadi mulia bukan beliau sendiri, tapi semua yang berada di sekeliling Nabi menjadi mulia. Nabi Muhammad menjadi mulia bukan sendiri, tapi semua yang di dekat Nabi dan semua yang berhubungan dengan Nabi menjadi mulia. Kalau ada orang tanya, zaman apa yang paling mulia? Ada yang jawab, Habib, zaman yang paling mulia itu adalah zaman Nabi Adam ketika di surga. Bukan. Zaman yang paling mulia itu adalah zaman kehidupan Rasulullah. Sehingga disebutkan khairul qurun qarni.
paling mulianya zaman adalah zamanku, zaman yang Nabi Muhammad hidup. Walaupun Nabi Adam pernah diletakkan di surga. Jadi Pak Bu, Nabi Adam itu pernah di surga. Surga yang luas, surga yang indah. Nabi Adam diciptakan sendiri di surga, tapi Allah ciptakan pendamping. Saya mau tanya, siapa istri Nabi Adam? Siapa? Saya mau tanya, siapa istri Nabi Musa? Siapa? Siapa istri Nabi Musa? Ibu Musa. Siapa istri Nabi Musa? Ibu. Jadi yang namanya Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan di surga sendiri. Nikmat sendiri itu kesetiaan. Jadi mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Nabi Adam Allah ciptakan di surga, Allah ciptakan Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dari tulang rusuk. Ketika sudah diciptakan, Nabi Adam akan menyentuh Siti Hawa. Allah katakan, ya Adam, hatta tu'addiya mahraha. Wahai Adam, keluarkan dulu maharnya. Kira-kira apa hadirin mahar Nabi Adam dengan Siti Hawa? Kalau zaman sekarang ada orang menikah maharnya macam-macam. Ada yang maharnya jujurannya seperangkat alat sholat, betul? Ada kadang-kadang jujuran mahar emas, ya tidak berat-berat 1 kilo. Ada yang mungkin jujuran uang bisa. Tapi Nabi Adam ketika diberitahu untuk mengeluarkan mahar, Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa ma mahruha? Ya Allah, apa maharnya? Allah menjawab, mahruha an tusalliya ala habibi Muhammad. Maharnya engkau bersolawat kepada kekasihku Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga masa zaman Nabi Muhammad itu adalah masa zaman yang paling mulia. Kalau ada yang tanya, Bapak Ibu, umat siapa yang paling mulia? Umat siapa yang paling mulia? Umat Nabi Muhammad. Ada yang tanya lagi, umatnya Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia, apakah karena ibadahnya? Bukan. Ibadahnya umat Nabi Muhammad itu sedikit dibandingkan ibadahnya umat Bani Israel. Bani Israel, umat sebelum Nabi Muhammad itu ibadahnya banyak, umurnya panjang. Umur umat Bani Israel itu ada yang sampai 700 tahun. Ada Nabi zaman Bani Israel umurnya 900 tahun. Sponsor ya, sponsor. Hah? Alhamdulillah. Kalau lampunya hidup, hidup itu. Hah? Hidup itu. Ada pakai genset? Hah? Sudah beres. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang sudah kelihatan ini. Wajah asli sudah kelihatan. Kalau tadi belum kelihatan aslinya. Sekarang sudah kelihatan.
Tadi agak setengah ghaib. Setengah apa? Tapi sekarang sudah muncul wajah asli. Alhamdulillah. Saya mau tanya, berapa umurnya Nabi Nuh? Berapa umurnya Nabi Nuh? Umurnya Nabi Nuh ada yang mengatakan 1350 tahun. Panjang umur Bani Israel. Tapi heran, umatnya Nabi Muhammad umurnya paling pendek. Berapa umurnya? 60 tahun, 70 tahun. Ada yang tanya, Habib, kalau ada orang umurnya 60 tahun dengan 90 tahun sama-sama ibadah, mana yang mulia? Yang umurnya panjang, ibadahnya banyak, itu lebih mulia dibandingkan yang umurnya pendek, ibadah. Kenapa? Sabda Nabi, khairukum itu sabda Nabi, man tala umruh wa hasuna amaluh. Paling bagusnya, paling mulianya manusia yang panjang umurnya, banyak ibadahnya. Umurnya 80, istiqomah ke masjid, alhamdulillah. Umurnya tambah 85, lebih giat hadir majlis ilmu, alhamdulillah. Tapi sampeyan tahu, manusia yang paling jelek, manusia yang paling bukan bagus, menurut sabda Nabi, wasyarrukum, paling jeleknya manusia itu man qala umruh, orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluh, amalannya jelek. Tambah umur, tambah banyak maksiat. Tambah umur, tambah meninggalkan sholat. Kenapa paling jelek? Karena tambahnya umur, tambah giatnya malaikat untuk mencatat amal kejelekannya. Paham ini? Paham? Paham kada? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Berarti sudah pulang sudah. Jadi artinya apa? Orang kalau umurnya panjang, amal ibadahnya banyak, itu jadi mulia. Tapi mari kita pikir, umatnya Nabi Muhammad umurnya paling pendek, amalannya paling sedikit, tapi menjadi umat paling mulia. Ternyata bukan karena ibadahnya, tapi karena menjadi umat Nabi Muhammad. Disebutkan di dalam qasidah Burda, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika kami diajak oleh Rasulullah untuk menyembah Allah, yang ngajak itu akrabir rusli, paling mulianya Rasul, kunna akramal umami, kita langsung menjadi umat yang paling mulia karena Rasulnya paling mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang namanya umat jadi mulia karena Rasulullah, zaman menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, air apa yang mulia? Air apa yang paling mulia? Air yang paling mulia apa? Ini kan tadi pertanyaan, air apa yang paling mulia? Kalau ada yang jawab air yang paling mulia air Zam-Zam, jawabannya salah. Anda kurang beruntung. Loh, Habib, air Zam-Zam kan air mulia, betul. Air Zam-Zam itu air yang mulia, tapi bukan paling mulia. Air Zam-Zam itu mulia, coba pian buktikan. Air Zam-Zam itu air yang mulia, disebutkan ma'u Zam-Zama lima syuribalah. Air Zam-Zam itu menurut yang dia minum. Kalau minum air Zam-Zam diniati sehat, insya Allah sehat.
Pian tahu air Zam-Zam itu karena saking mulianya mahal harganya. 1 galon kecil air Zam-Zam berapa liter? 3 liter atau 5 liter? Itu berapa harganya? Berapa? 500.000. Coba air galon. Berapa harganya air galon? Berapa? Isi ulang itu. Nganter apa diambil? Air galon 5.000, air Zam-Zam lebih sedikit 500.000. Beda. Air Zam-Zam, pian kalau seandainya pingin bukti itu air yang mahal, air yang mulia, pian kalau datang ziarah cari berkah orang yang pulang haji, pulang umroh, kira-kira dikasih air Zam-Zam, betul? Itu saya mau tanya, air Zam-Zam yang dikasih oleh orang yang pulang haji umroh, gelasnya besar atau kecil? Tidak pernah ulun lihat ada orang pulang umroh yang dikasih air Zam-Zam, airnya air gelas besar. Yakin mungkin bukan air Zam-Zam, air galon itu. Namanya air Zam-Zam mahal. Biar tahu air Zam-Zam itu bukan diminum oleh aulia saja. Berapa nabi mulai zaman sebelum Nabi Muhammad air Zam-Zam itu ada. Diminum oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, diminum oleh nabi minum air Zam-Zam. Tapi heran para hadirin, air Zam-Zam bukan air yang paling mulia. Ada air yang lebih mulia dibandingkan air Zam-Zam. Air apa yang lebih mulia? Yaitu ma'un naba'a min baini asabi Rasulillah. Air yang lebih mulia dibandingkan dengan air Zam-Zam yaitu air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Pernah suatu hari Nabi Muhammad beserta para sahabatnya kekurangan air, sulit mendapatkan air. Diletakkan di hadapan Rasulullah satu mangkok air kecil, mangkok berisi air. Dimasukkan jari-jari Rasulullah, dimasukkan jari-jari yang paling mulia, yang Allah jadikan jari yang paling mulia keselamatan untuk memberikan syafaat bagi umatnya. Jarinya Nabi dimasukkan ke mangkok tersebut, dikeluarkan, dan keluar dari jari jemari Rasulullah air yang terus keluar, diminum oleh sahabat Nabi. Digunakan untuk wudhu air tersebut, sehingga ada yang mengambil pulang air tersebut. Air itu dihukumi paling mulia, melebihi kemuliaan air Zam-Zam. Kenapa hadirin? Karena keluar dari makhluk yang paling mulia, Allah jadikan semuanya paling mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Saya mau tanya, zaman apa yang paling mulia? Zaman Nabi Muhammad. Air apa yang paling mulia? Air yang keluar dari jari Nabi. Yang tahu sandal, rambut aja rambut. Rambutnya Nabi itu kalau potong rambut, sahabat itu keliling semua. Kalau Nabi sudah potong rambut, sahabat keliling. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Sahabat berdiri untuk apa? Untuk mengambil rambutnya Nabi, sehingga nyaris rambutnya Nabi setelah dipotong tidak turun ke bumi, diambil semuanya oleh sahabat Nabi. Rambut menjadi mulia ketika menjadi rambut Nabi Muhammad. Sandal, Pak, sandal. Saya mau tanya, sandal itu di mana tempatnya? Di bawah apa di atas?
diinjak. Tapi sandalnya Nabi pernah di atas alam semesta. Sandalnya Nabi pernah di atas alam semesta. Di kapan? Waktu apa? Waktu Nabi Isra wal Mi'raj. Sandalnya Nabi ikut ke langit ke-1, ikut ke langit kedua. Paling ini ya, paling tinggi sandal itu mungkin di atas lemari. Tidak ada sandal di atas genteng, hilang namanya itu. Namanya sandal di bawah, tempatnya sandal di bawah. Tapi sandalnya Nabi di atas alam semesta. Itu bukan karena mahal sandalnya, bukan karena bahan sandalnya, tapi menjadi sandalnya Nabi. Dia tahu sandal kalau jadi sandalnya orang mulia, itu sandal ikut mulia. Coba pian pikir, seandainya ada acara haul akbar atau istighosah akbar dihadiri oleh para alim ulama, para habaib, para umaro, itu biasa tempat sandalnya beda dengan yang hadir, betul? Gubernur datang, gubernurnya belum datang, plastiknya sudah ada. Sandalnya, sepatunya ditaruh di plastik, letaknya lain, betul? Coba sandal kita kalau hadir pengajian, kira-kira tempatnya lain. Wah, kadang-kadang berangkat bawa sandal, pulang sandalnya hilangnya 1. Nah ini yang sulit kalau sandal hilang 1. Kalau hilang 2, itu mungkin langsung ditinggal. Kalau hilang 1, ditunggu, nanti takut tidak ketemu. Tapi dicari, tidak ketemu, hilang 1. Tapi sandal itu bisa jadi mulia ketika menjadi sandalnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga tidak heran para hadirin wal hadirat, sahabat Nabi itu sangat memuliakan Rasulullah. Sahabat Nabi sangat memuliakan Nabi Muhammad. Ada satu sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah ketika akan perang Uhud, beliau sahabat Abu Sa'id Al-Khudri didaftarkan oleh ayahnya. Dilihat umurnya masih kurang lebih 13 tahun. Ketika sudah dilihat umurnya 13 tahun, ditolak untuk mengikuti perang Uhud. Ketika ditolak, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri memikirkan bagaimana keadaannya Nabi. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berpikir dan cemas akan keadaan Nabi Muhammad. Dia berpikir, apakah Nabi sehat atau terluka? Apakah Nabi hidup atau meninggal dunia? Lihat para hadirin, sahabat Nabi Muhammad umurnya 13 tahun, tapi diberikan rasa cinta oleh ayahnya kepada Rasulullah. Sehingga ini adalah ajaran. Ajari anak kalian untuk cinta kepada Nabi Muhammad mulai kecil. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ada di luar rumahnya. Untuk apa? Menunggu kedatangan Nabi Muhammad, menunggu kedatangan Rasulullah. Belum datang Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi dilihat di atas kuda, Nabi Muhammad di atas kuda, Abu Sa'id Al-Khudri menghampiri Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Beliau mencium kaki Rasulullah. Pahami? Mencium kaki Nabi Muhammad. Dicium kaki Rasulullah. Kenapa bisa seperti ini? Karena di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Dia tahu
kelak di akhirat yang dicari adalah Rasulullah, yang dicari adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicari oleh semua umat. Bisa dibayangkan bagaimana umat kalau berkumpul semua. Kira-kira Pak Bu, seandainya satu Kalimantan Timur kumpul semua, kira-kira tempat mana yang cukup? Satu Kalimantan Timur kumpul semua, kira-kira alun-alun cukup? Cukup kira-kira ditaruh mana? Satu Kalimantan Timur kumpul semua, tempat yang cukup sulit. Kira-kira satu Indonesia kumpul semua, begitu banyak umat waktu itu. Tapi ketika di mahsyar, bukan satu zaman, dari zaman awal sampai zaman akhir semuanya berkumpul. Siapa yang dicari? Rasulullah. Semua mencari. Untuk apa mencari Nabi Muhammad? Untuk meminta syafaat kepada Nabi Muhammad, untuk meminta syafaat kepada baginda Rasulullah. Ketika manusia banyak di dunia ingat dan bersalawat kepada Nabi, kelak yang akan dekat dengan Rasulullah. Nabi menyebutkan, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat, yang paling dekat denganku kelak di hari mahsyar, yaitu manusia yang di dunia banyak bersalawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidatuna Aisyah, pernah Rasulullah, waktu Sayyidatuna Aisyah itu lagi ingin menjahit jatuh yang namanya jarum. Pak Bu, jarum itu kecil apa besar? Jarum kecil apa besar? Kalau besar paku itu namanya, betul. Jarum kecil. Saya mau tanya, tadi kan mati lampu. Tadi apa? Mati lampu. Kalau masjid ini mati lampu, ada jarum jatuh, kira-kira tanpa lampu kelihatan kagak? Jangankan jarum, teh botol segini, masjid mati lampu, jatuh tidak kelihatan. Jangankan segini, ada orang rumahnya mati lampu, jalan sedikit kena lemari. Tuh, apa dia bilang? Perasaan lemari ini dari dulu tidak di sini. Lemari besar tidak kelihatan. Perlu apa? Perlu yang namanya lampu. Sayyidatuna Aisyah tidak ada lampu. Jarum jatuh, diraba jarum tersebut. Jarum diraba sebelah kanan tidak ketemu, jarum diraba sebelah kiri tidak ketemu. Tapi ketika Nabi Muhammad masuk ke ruangan tersebut, sinar wajah Rasulullah, sinar wajah Nabi Muhammad yang disebutkan adwa'u minal qamar, lebih bersinar dibandingkan bulan purnama. Bulan purnama iri dengan wajah Rasulullah karena melebihi sinarnya. Ketika itu masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah, ditemukan jarum yang kecil, bukan dengan lampu, bukan dengan penerangan, tapi dengan wajah Rasulullah. Diambil jarum tersebut sambil beliau istri Nabi Muhammad mengatakan, ma'adwa'a wajhaka ya Rasulullah, sungguh bersinar wajahmu wahai Nabi Muhammad.
sungguh terang wajahmu wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Wailun liman la yarani yawmal qiyamah, atau kama qala. Sungguh celaka bagi umatku yang tidak dapat memandang wajahku. Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang tidak mampu, yang tidak bisa untuk memandang wajahmu kelak di hari kiamat? Beliau menjawab, 3 orang yang tidak dapat memandang wajahku kelak di hari kiamat, termasuk orang-orang yang dzikirtu indahu, aku disebut namanya di sisimu, aku disebut namanya di sisinya, walam yusalli alayya, dan dia tidak menjawab salawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kemuliaan Nabi itu nyata. Kemuliaannya Nabi itu nyata. Walaupun pian hanya mendengarkan cerita kemuliaan Nabi, itu harus iman. Karena sempurnanya iman ketika iman dengan Nabi Muhammad. Ada orang sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, tapi tidak iman kepada Nabi, ditolak amal ibadahnya. Karena syaratnya iman juga iman kepada Nabi Muhammad. Ada yang tanya, Habib, saya ingin mendapatkan kisah-kisah hidup Nabi supaya saya tambah cinta kepada Nabi. Caranya bagaimana? Sering hadir majelis ilmu. Kalau kepingin sering dapat cerita Nabi, sering hadir majelis maulid Nabi. Dekati para guru, karena mereka adalah wasilah perantara untuk mendapatkan ilmunya Nabi. Yang kita kalau tambah cinta kepada Nabi, tambah kenal kepada Nabi, maka pasti akan tambah cinta dan sayang. Karena sering kita dengar, tak kenal maka ada orang sayang cinta dengan yang ada di televisi. Kenapa? Karena dia banyak kenal. Ada orang mengidolakan pemain sepak bola. Wow. Biasanya hubungan laki, betul. Biasanya kalau cinta sama sepak bola, itu tahu semua. Siapa pemain idolanya? Siapa? Ronaldo. Kadang-kadang rambutnya disemir. Kenapa? Ini mirip Ronaldo. Beli baju kaos, tulisannya Ronaldo. Dibuka Abdul Khalid. Dibuka Bapak Selamat. Jadi yang namanya cinta karena kenal. Itu kalau ada orang kenal cinta dengan pemain sepak bola, ukuran sepatunya tahu. Betul. Ukuran sepatu, ada yang tahu berapa ukuran sepatunya Ronaldo? Tahu. Karena cinta. Ibu-ibu yang cinta senang dengan artis-artis atau pemain-pemain film. Wah, ibu-ibu kalau sudah lihat film sinetron kadang-kadang 3 jam tidak terasa. Betul, Bu? Kalau lihat sinetron gimana, Bu? 3 jam tidak gerak. Kadang-kadang sholatnya nunggu sponsor, sholatnya nunggu iklan. Tidak sholat, nanti nunggu iklan. Iklan baru sholat. Cinta dengan yang ada di dalam televisi. Kenapa tidak cinta kepada Nabi? Karena kurang mengetahui sejarah Nabi.
karena kurang mengetahui bagaimana sosok pribadi Rasulullah. Sahabat mengetahui bagaimana kemuliaan Nabi. Ini kalau mau dijabarkan, kalau mau diterangkan kemuliaannya Nabi sangat panjang hadirin. Nabi wajahnya melebihi sinarnya bulan purnama. Nabi akhlaknya akhlak yang paling mulia. Nabi adalah memiliki sifat-sifat yang Allah jadikan sifat yang paling mulia. Terus kemuliaannya Nabi di mana didapatkan? Di dalam majelis ilmu. Sehingga kalau ada majelis ilmu, jangan jauh-jauh dengan majelis ilmu. Alhamdulillah di Masjid Nurul Ta'ibin ada majelis ilmu. Ada? Rutinan ada? Alhamdulillah. Yang hadir alhamdulillah sama dengan malam ini? Sama? Berapa yang hadir? Yang hadir rutinan majelis Habib 7 orang Habib, semuanya di pojok-pojok ngantuk semua Habib. Alhamdulillah, jamaahnya Masjid Nurul Ta'ibin alhamdulillah. Kalau subuh alhamdulillah. Jamaah subuh Nurul Ta'ibin alhamdulillah. Kalau subuh 10 shaf alhamdulillah. Betul Ustaz. Subuhnya berapa shaf? Berapa shaf? Kadang-kadang ada masjid subuhnya imam sama makmum saja. Jadi imamnya ngomong, "Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah." Lurus dan rapatkan safnya. Katanya makmumnya, dari tadi sudah lurus. Walaupun sholatnya gini lurus, kenapa? Karena memang satu makmumnya. Dari tadi rapat. Kenapa? Karena cuma satu. Tapi lihat, orang-orang pecinta Nabi Muhammad ini mencontoh Rasulullah. Pak, Bu, sambian ibadah, Anda ibadah itu amalan kembali kepada kita. Yang rajin sholat untuk dirinya, yang rajin majelis ilmu untuk dirinya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Seandainya tidak ada yang ibadah, apakah mengurangi kerajaan Allah? Tidak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seandainya semua taat, tidak menambah kekuasaan Allah. Jadi yang namanya ibadah itu untuk diri kita. Yang hadir ada yang usia 40 tahun, ada yang usia 50 tahun, ada yang usia 30 tahun. Coba didengar, yang namanya umur itu adalah modal yang paling berharga untuk mendapatkan ridho Allah. Betul? Saya mau tanya Bapak Ibu, umur itu mahal apa murah? Umur itu mahal apa murah? Mahal. Tahu, kepingin bukti. Umur itu mahal. Umur itu tidak bisa dibeli. Ada orang sakit di rumah sakit, ingin panjang umur, mau beli umur, 1 bulan 1 miliar dibeli. Tidak ada yang namanya umur dijual. Cari umur di mana? Di Shopee. Tak ada umurnya. Cari umur di mana? Di toko. Tidak mungkin ketemu. Umur tidak dijual belikan. Barang. Anda beli barang walaupun mahal masih bisa dibeli. Ayo saya mau tanya, mobil yang mahal sampai berapa harganya? Sampai berapa harganya? Ada mobil Lamborghini, harganya berapa? 10 miliar. Mahal apa murah? Murah kalau ada uangnya. Tapi bisa dibeli. Walaupun orang kaya model bagaimana, tidak bisa beli umur.
Kapan manusia itu tahu mahalnya umur? Dikatakan oleh Imam Ghazali, la ya'rifu qadral haya illa ahlul mauta. Tidak tahu seseorang itu mahalnya umur kecuali sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia di alam kubur baru tahu umur itu mahal. Ketika berdiam di masjid, niat i'tikaf, sholat berjamaah, ibadah, baca Quran, umur tadi akan mendapatkan ridho Allah. Mahal. Kenapa? Karena penduduk kuburan itu kalau mau dikembalikan lagi, itu tidak mau kembali ke rumah, maunya ke masjid. Penduduk kuburan itu kalau seandainya ditakdirkan hidup lagi, dia tidak mau ke rumah. Walaupun mungkin kalau ke rumah istrinya takut, mungkin suaminya takut. Tapi yang namanya orang di kuburan ingin ibadah, sehingga disebutkan di dalam hadis, setiap hari yang ada di kuburan itu ditanya oleh malaikat, ya ahlal kubur. Yang ada di kuburan ditanya oleh malaikat, wahai penduduk kuburan, ila man tahsuduna al-yawm. Hari ini sampean kepingin seperti siapa? Saya mau ulangi, apa pertanyaannya malaikat? Hari ini sampean kepingin seperti siapa? Kalau di dunia orang ditanya sampean kepingin seperti siapa, mungkin jawabannya seperti orang yang kaya, seperti mungkin pejabat yang berhasil. Itu di dunia. Tapi ketika di kuburan ditanya kepingin seperti siapa, kepingin seperti orang-orang yang ada di masjid. Kenapa? Karena orang yang ada di masjid dapat menjalankan ibadah, orang yang telah meninggal dunia tidak dapat menjalankan ibadahnya. Itu yang namanya umur. Dia tahu mengikuti Nabi Muhammad, ingin mencontoh Rasulullah, berarti mencontoh juga ibadahnya. Kalau ada yang tanya, Habib, Nabi Muhammad mulia, Nabi Muhammad adalah manusia yang dimuliakan Allah, bagaimana ibadahnya? Ibadahnya Nabi Muhammad, kalau sudah Nabi sholat sunnah, Nabi sholat sunnah itu suratnya rakaat pertama surat Al-Baqarah. Sholat surat Al-Baqarah rakaat pertama, belum rakaat kedua, rakaat ketiga. Sholat sunnah beliau. Kalau kita ini kira-kira kalau sholat sunnah suratnya apa Pak Bu? Apa suratnya? Kulliyakul apa kulliyakul itu? Kuliya ayyuhal kafirun sama Nabi suratnya Al-Baqarah 2 juz setengah. Sampai ada sahabat itu rakaat pertama ikut Nabi. Apa kata dia? Ini imamnya Nabi Muhammad. Kalau yang lainnya saya sudah niat mufaraqah, tidak mau jadi makmumnya. Ibadahnya Nabi, walaupun Nabi itu mulia, tapi dibarengi dengan ibadah. Karena yang namanya ibadah adalah tabungan seseorang untuk akhirat. Apa Pak Bu? Ibadah adalah tabungan seseorang untuk. Saya mau tanya, dia punya tabungan? Pak, punya tabungan? ATM punya ATM? Kira-kira kalau masukkan ATM, pencet nomor PIN, dilihat saldonya 2 miliar, senang apa enggak? Kenapa? Saldonya banyak. Orang di akhirat nanti melihat saldo amalannya. Ketika dilihat ibadahnya banyak, gemar ke masjid, saldonya banyak amal ibadah, dia senang.
Tapi ketika melihat lembaran amalannya tidak ada, dia susah. Kenapa? Saldonya nipis. Masukkan ATM, ternyata cuma berapa di ATM? 100.000. Dipencet mau dikeluarkan, ada tulisannya tidak bisa dikeluarkan, batas minimum. Saldonya mepet. Saya mau tanya, ada orang berangkat ke Jawa ziarah Wali Songo, kemudian berangkat ke Jawa, bekalnya atau mungkin uangnya buat perjalanan cuma 150.000, padahal perjalanan 8 hari. Cukup apa tidak? Tidak cukup. Kenapa? Bekalnya sedikit. Begitu juga orang yang mau ke akhirat, kalau bekalnya banyak, dia akan tenang dan nikmat. Tapi kalau bekalnya sedikit, yang menyesal adalah dirinya sendiri. Sehingga hadirin wal hadirat, momentum bulan Maulid, momentum bulan Maulid dan peringatan Maulid Nabi menjadikan kita tambah cinta kepada Nabi dan ingin mengikuti Nabi. Ingat, semuanya akan masuk surga. Semuanya kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semuanya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orangnya yang tidak mau. Kecuali orangnya yang tidak mau masuk surga. Ayo masuk surga, tidak. Ayo masuk surga, tidak. Siapa orang yang mengatakan tidak mau masuk surga? Man ata'ani, barang siapa yang taat kepada Nabi masuk surga. Barang siapa yang mengikuti Nabi masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi, tempatnya bukan surga. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk penduduk surga Ali. Mudah-mudahan di dunia dijadikan pecinta Rasulullah. Amin. Kita mendengar sejarah kemuliaan Nabi, mudah-mudahan Allah tambah cinta kita kepada Nabi. Dan kita berdoa di dalam majelis yang mulia pada malam hari ini, peringatan Maulid baginda Rasulullah. Kita mengetahui kemuliaan Nabi, wajah Rasulullah lebih mulia dibandingkan bulan purnama. Wajah Nabi Muhammad lebih mulia dan lebih bersinar dibandingkan bulan purnama. Ya Allah, takdirkan kami kelak di akhirat dapat memandang wajah Rasulullah. Takdirkan kami di akhirat dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Di dunia kami banyak berdosa, di dunia kami banyak lalai kepada Nabi Muhammad. Di dunia kadang-kadang kami satu hari tidak ingat Rasulullah, padahal ada ulama yang mengatakan 1 detik, 1 saat saya hilang, saya tidak mengingat Nabi Muhammad, saya anggap diriku bukan orang muslim. Tapi berapa banyak kadang-kadang kita lupa kepada Rasulullah, berapa banyak kita lupa kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, takdirkan kami dapat memandang wajah Rasulullah. Jadikan kami orang yang selamat dunia akhirat. Di dunia, takdirkan kami dapat menjadi pecinta Rasulullah. Di akhirat, kami mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Dan kita doakan, ya Allah, ya Rabbana ya Karim, mudah-mudahan berkat hadirnya kita di dalam majelis Maulid pada malam hari ini, kita juga tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat. Orang tua kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya Allah min riyadil jannah. Amin ya rabbal